Pengertian tumbuhan berbiji monokotil. Tumbuhan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Tumbuhan monokotil dapat diartikan juga sebagai tumbuhan dengan biji berkeping satu, biji tunggal, atau mono. Hal ini disebabkan karena tumbuhan monokotil memiliki biji yang tidak membelah saat berkecambah. Dalam sistem klasifikasi tumbuhan, tumbuhan monokotil biasanya juga disebut dengan tumbuhan Monocotyledoniae, Liliopsida, atau Lilidae. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Berikut gambarnya. Kemudian ini penjelasannya. 1. Akar. Akarnya tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh. 2. Kambium. Ujung akar lembaga dan pucuk lembaga dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut coleorhiza dan coleoptil akar, dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar, yang ada hanyalah pertumbuhan. 3. Batang. Batangnya tidak bercabang. 4. Daun. Pertulangan daun sejajar atau melengkung. 5. Biji. Biji yang berkecambah tetap utuh dan tidak membelah, atau biji berkeping satu. 6. Pembuluh angkutnya. Berkas pembuluh angkut tidak teratur. Dan 7. Bunga. Jumlah bagian-bagian bunga biasanya 3 atau kelipatannya. Klasifikasi tumbuhan monokotil. Klasifikasi tumbuhan berbiji monokotil terbagi menjadi 6. 1. Gramínea. 2. Orchidaceae. Yang ketiga, Musaceae. 1. Gramínea atau sungguh rumput-rumputan memiliki ciri-ciri. 1. Mempunyai daun berbentuk pita, bertulang daun sejajar. 3. Bunganya berupa bulir. Dan yang keempat, penyerbukannya dibantu angin. Contohnya, padi, jagung, gandum, tebu, serat, dan bambu petung. Yang kedua ada suku anggrek Amerikan atau Orchidaceae. Ciri-cirinya adalah 1. Hidup secara epifit pada tumbuhan lain, yang artinya menempel pada tumbuhan lain. Yang kedua, akarnya berupa akar rimpang. Yang ketiga, mempunyai sel khusus yang berguna untuk menempel pada tumbuhan yang ditumpanginya. Yang keempat, daunnya berupa daging yang tepinya rata. Yang kelima, kelopak dan mahkota bunganya berjumlah 3 buah. Contohnya, anggrek bulan, anggrek hitam, anggrek selop, dan jenis-jenis bunga lainnya. Yang ketiga ada Musaceae atau suku pisang-pisangan.
Ciri-cirinya adalah satu, berbentuk seperti lanset. Yang kedua, tulang daunnya menyirip. Yang ketiga, batangnya berupa batang semu dan bunganya berupa bunga karangan. Contohnya, pisang raja, pisang kipas, pisang ambon, dan jenis pisang-pisang lainnya. Yang keempat adalah suku jari-jarihan atau Zingiberraceae. Ciri-cirinya adalah satu, batangnya tumbuh dari rimpangnya. Yang kedua, daunnya berbentuk pelepah yang memeluk batangnya. Yang ketiga, letak daunnya berseling. Yang keempat, mahkota bunganya berjumlah 3. Dan yang kelima, kelopak bunganya berbentuk tabung. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, kecombrang, dan jenis jari-jarian lainnya. Yang kelima ada suku pinang-pinangan atau palmae. Ciri-cirinya adalah satu, batangnya yang tidak bercabang. Yang kedua, tulang daunnya menyirip berbentuk seperti kipas. Yang ketiga, bunganya berupa bunga karangan. Yang keempat, letak tongkol bunga ada pada ketiak daun atau ujung daun. Contohnya, ada kelapa, sagu, enau, dan gepang atau gabang. Yang keenam ada suku bawang-bawangan atau Liliaceae. Ciri-cirinya adalah satu, akarnya serabut. Yang kedua, batangnya semu. Yang ketiga, daunnya memanjang. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif. Contohnya, ada bawang putih, bawang merah, lidah buaya, bunga lili, dan bunga tulip. Struktur biji monokotil terdiri atas bagian luar disebut jaringan buah, kemudian ada kulit biji, endosperm, kotiledon, koleptil, plumula, dan di bagian dalam ada radikula dan koleoriza. Cara reproduksi tumbuhan monokotil adalah sebagian besar monokotil bereproduksi secara seksual melalui penggunaan biji yang memiliki kotiledon tunggal. Namun, sejumlah besar monokotil bereproduksi secara aseksual melalui perbanyakan klon. Sistem pengembangbiakan yang menggunakan ketidakcocokan diri jauh lebih umum daripada yang menggunakan kecocokan diri. Monokotil memiliki mekanisme untuk mempromosikan atau menekan fertilisasi silang atau yang disebut dengan alogami dan fertilisasi diri yang disebut dengan autogami atau geutonogami. Satu, jagung. Jagung adalah contoh tumbuhan monokotil yang cukup dikenal. Jagung bisa dijadikan sebagai makanan pokok sebagai alternatif padi atau beras.
2. Padi. Contoh tumbuhan monokotil lain adalah tanaman padi. Padi yang diolah menjadi beras dan kemudian menjadi nasi dikenal sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat di Indonesia. 3. Sawit. Tumbuhan sawit juga menjadi contoh tumbuhan monokotil. Ciri-ciri kelapa sawit antara lain: akar serabut, memiliki daun majemuk sehingga termasuk kategori contoh pohon monokotil. 4. Pisang. Pisang juga termasuk contoh tumbuhan monokotil. 5. Pohon kelapa. Pohon kelapa juga contoh tanaman monokotil. Ciri-cirinya adalah tinggi pohon menjulang serta memiliki bentuk akar serabut. 6. Tebu. Contoh tanaman monokotil berikutnya adalah tebu. Tebu biasa tumbuh di lingkungan panas dengan suhu tinggi. 7. Bunga anggrek. Bunga anggrek juga termasuk kategori tumbuhan monokotil. Bunga anggrek ini tumbuh di daerah tropis, termasuk juga di Indonesia. 4. Manfaat tumbuhan berbiji monokotil. 1. Padi, jagung, gandum, tebu, sagu, dan sorghum adalah tumbuhan penghasil zat tepung. 2. Kelapa dan kelapa sawit adalah penghasil bahan minyak nabati. 3. Nanas, pisang, dan salak dapat dimakan sebagai buah-buahan. 4. Serai, jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur adalah bahan obat-obatan dan bumbu masak. 5. Aneka ragam palem dan anggrek banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias.